Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? I hope you are in a very good condition. Today we will discuss about the Happy Prince short story. Aspek yang akan kita analisis meliputi style, tone, figurative language, dan bagian intrinsic point of view. Baik, dari worksheet, dari lembar kerja, kita akan melihat bagaimana short story ini dianalisis berdasarkan point of view. Nah, pertanyaan yang pertama adalah apa point of view di dalam novel tersebut? Dapat kita lihat bahwa berdasarkan dari penceritaan, maka point of view yang digunakan adalah third person karena dia menggunakan he or she atau dia sebagai observer ya, bukan sebagai karakter yang ada di dalam cerita dan menggambarkan apa yang dia lihat. Pertanyaan yang kedua adalah attitude. Jadi point of view itu tidak hanya menanyakan mengenai siapa yang bercerita atau sudut pandang dari mana penceritaan itu, namun juga bagaimana sikap dari narator terhadap cerita tersebut. Jika Anda melihat dan membaca saksama, maka bisa terlihat bahwa narator terlihat menggambarkan atau digambarkan sebagai orang yang mencintai hal-hal yang berada di dalam cerita tersebut, entah itu pada penduduknya, entah itu kepada The Prince sendiri, atau juga karakter yang lain yang terlibat di dalam cerita, misalnya The Swallow. Hal itu ditunjukkan dengan bagaimana dia menggambarkan, bagaimana dia menggunakan kata-kata, dan bagaimana perasaan dari narator terhadap karakter-karakter yang ada di dalamnya. Terkait dengan point of view, maka kita juga harus menjawab bagaimana atau sejauh mana si narator mengetahui hal-hal di dalam cerita. Setelah kita baca seksama, maka apa yang dia ketahui itu terbatas, limited. Artinya dia tidak mengetahui apa yang dipikirkan masing-masing orang dalam penceritaannya. Apakah misalnya seorang perempuan yang diberikan emas atau anak yang diberikan emas itu bagaimana perasaannya, kita tidak tahu kecuali apa yang dia katakan. Itu bermakna bahwa narator memiliki pengetahuan yang terbatas atau limited terkait semua hal yang terjadi di dalam cerita. Poin selanjutnya adalah mengenai style, tone, dan figurative language analysis. Jadi tone itu adalah bagaimana gambaran dari sikap. Hal ini hampir sama seperti point of view ya, karena yang kita lihat perbedaannya ada di misalnya jika point of view ini orang pertama, point of view-nya adalah orang pertama, maka di sini tone-nya ini bisa berbeda. Artinya cara penggambarannya akan berbeda. Bisa kita coba di cerita-cerita selanjutnya ya, di analisis kita yang selanjutnya. Yang menjadi highlight adalah antara narator dengan authors ini bisa berbeda. Perbedaannya adalah jika narator ini adalah first person, karena dia yang bercerita, biasanya akan punya sense yang berbeda antara narator dengan author's tone, gitu ya. Pada cerita ini, narator itu adalah penulis. Jadi karena dia menggunakan third person, maka third person itu adalah si author-nya. Bisa dikaitkan seperti itu. Selanjutnya adalah karena tone ini terkait dengan bagaimana perasaan atau sikap atau bagaimana penulis menyikapi hal-hal yang ada di dalam cerita. Dalam menyikapi itu, maka kita bisa melihat dari kata-kata yang digunakan, karena penulis pasti mengekspresikan perasaannya atau sikapnya terhadap cerita itu ya dari kata-kata yang ada di dalamnya. Maka ini akan sama bahwa
narator, kalimat ini bisa aja berbeda ya, kata ini tidak hanya loving, bisa kata-kata yang lain, namun simpulannya akan tidak jauh berbeda. Bagaimana sikapnya seorang penulis terhadap hal-hal yang ada di dalam cerita. Subjek itu semua hal di dalam cerita. Secara general ini bisa lebih dari satu, bisa, karena tergantung dari seberapa jeli kalian dalam membaca ceritanya. Ini bisa berbeda. Misalnya dia menyukai beberapa hal tetapi tidak menyukai hal-hal yang lain, itu juga boleh. Ini sampel yang saya ambil dari hasil pekerjaan mahasiswa. Ya, jadi bisa lebih dari satu, bisa. Apakah ini narator dan author akan berbeda? Bisa berbeda jika naratornya adalah first person atau second person, sedangkan author ini adalah overview dari ceritanya. Selanjutnya adalah diction atau pemilihan kata. Pemilihan kata ini tentu terkait dengan cara penulisan atau kata-kata yang digunakan. Kalau kita melihat di dalamnya, maka novel ini menggunakan bahasa yang formal, tidak menggunakan bahasa slang. Artinya contohnya berada di sini, ya. Karena juga penceritaan ini mengenai seorang noble prince, ya, maka bahasa yang digunakan cenderung formal, tidak menggunakan informal. Contohnya seperti ini. Selanjutnya adalah penggunaan denotatif, yaitu makna sebenarnya. Konotatif adalah makna yang berkembang dari, atau makna tidak sebenarnya dari makna denotasi. Most of the story, most of the words yang digunakan dalam cerita menggunakan makna denotasi, walaupun di dalamnya menggunakan personifikasi, yakni penggunaan manusia atau animal yang bisa berbicara, ya. Impact-nya adalah penggambaran cerita ini sangat ringan, jadi mudah sekali dipahami, tidak perlu memaknai lebih jauh atau memaknai kata tertentu untuk mendapatkan maksud dari kata tersebut dalam konteks ceritanya, sehingga mudah dipahami gitu ya. Nah, ini istilah yang perlu kalian baca sendiri di literary terms, ada di buku yang sudah saya berikan. Apa sih yang maksudnya euphonious itu apa, cacophonous itu apa. Maka di dalam cerita sendiri, Little Prince ini atau Happy Prince ini banyak menggunakan kata-kata yang menyenangkan, ya. Bagaimana dia menggambarkan situasi, kejadian, atau sebuah tempat dengan cara yang menyenangkan, menimbulkan the warm feeling, the happy feelings gitu. Sentence structure ini bagian dari style di mana kalian diharapkan untuk mampu melihat apakah struktur kalimatnya menggunakan kalimat simple, compound, atau kompleks compound, ya. Berdasarkan ilustrasi ini, maka bisa kita lihat bahwa sentence yang digunakan itu ada yang panjang, ada yang pendek, biasanya antara mulai simple sampai kompleks. Di sini bisa ditemukan, ya. The sentence is clearly describing the subject matter. Contohnya ini. Panjang pendek ya termasuk, kalau kalimat ini berarti termasuk kompleks atau compound kompleks, seperti itu. Contoh ini juga, ini menunjukkan compound kompleks, mana satu kalimat begitu panjang tapi masih bisa ditemukan kalimat-kalimat pendek lainnya. Ya, penggunaan kalimat yang panjang ini biasanya untuk menjelaskan detail keadaan atau imagery yang digambarkan pada subjek yang sedang dibicarakan. Prosesnya cukup konsisten ya, dari awal sampai akhir tidak ada perubahan, tidak ada awal panjang kemudian belakang pendek, tidak ada, cukup konsisten. Ini adalah penggunaan gaya bahasa atau figurative language. Di sana dia menggunakan simile. Ini contoh dari penggunaan simile. He looks like an angel. His hand like withered leaf. Itu adalah contoh dari simile. Kemudian dia menggunakan metafor. Contohnya the roar is louder than the roar of the cataract. Jadi itu adalah metafor atau perbandingan. Sedangkan personifikasi bisa ditemukan bagaimana the statue and the swallow yang bisa berbicara. Itu secara singkat. Jika ada pertanyaan silahkan tanya.